Morteza menghina iman Kristen, akhirnya minta maaf dan ditangkap polisi. Pertama-tama mari kita menyimak dulu ocehan ngawur dari Morteza berikut ini. Karena Tuhan yang kalian sembah itu yang digantung. Bagi umat Katolik dia digantung, kalau Protestan tidak digantung. Bagi kalian yang masih menyembah itu, tolong pulangkan nanti setelah kalian tobat, tolong pulangkan nanti tiang itu ke PLN biar ada untuk gantung trapo sama kabel. Oke? Rubahlah gereja kalian itu jadi masjid. Karena nanti Tuhan yang kalian sembah itu akan menjadi makmum di belakang Imam Mahdi. Satu langkah di belakang Imam Mahdi dia akan menjadi makmum. Nanti dia bakal bilang ngambil wudhu. Habis ngambil wudhu dia bakal bilang Allahu Akbar. Nggak ada kalian. Allahu Akbar. Nggak ada. Nggak bisa. Nggak ada. Yang ada Salli fardu subhi rakaataini adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nggak ada usalli fardu subhi rakaataini adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nggak ada. Nggak ada. Salah. Bertobatlah nak. Ayolah. Bertobatlah. Astagfirullahaladzim. Halo domba-dombaku, masa iya kalian selama ini dianggap binatang padahal kalian manusia? Berpikirlah dulu logika. Kalian bisa ngomong loh, bicara. Halo, apa kabar? Sehatkah kalian? Mana ada? Masa iya? Sondership kau. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, setelah pernyataan atau unggahan beliau menjadi viral, beliau akhirnya sadar tentang kekeliruan dan kesalahannya. Maka akhirnya beliau pun meminta maaf kepada orang-orang Kristen. Mari kita simak permintaan maaf dari Morteza berikut ini. Saya mengaku salah, saya Morteza, saya mengaku salah atas apa yang telah saya ucapkan atau apa yang sudah saya buat tentang merosting agama sebelah. Saya minta izin, minta maaf. Karena itu saya sebagai Morteza yang berbuat, saya ingin meminta maaf atas itu, dan ini klarifikasi saya. Dan itu sebenarnya cuma jokes gitu aja, tapi berlebihan dan tidak tahu batasan. Dan saya telah melanggar hukum norma taat beragama, disiplin atau beragama, norma-norma itu sudah saya langgar dan saya memohon maaf. Saya sejujurnya tidak ada maksud untuk gimana-gimana atau menyerang pihak sebelah, tidak. Saya sendiri juga memiliki teman-teman yang non-muslim banyak. Namun akan ada banyak orang atau teman-teman saya yang non-muslim bakal kecewa sama saya. Dan saya terima itu karena saya salah. Maka dari itu sekali lagi saya katakan saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya. Dan saya mengakui kalau itu kesalahan saya dan saya salah sebesar-besarnya salah. Dan saya berjanji saya tidak akan mengulangi hal yang sama. Saya tidak akan membawa topik-topik yang seperti itu lagi. Saya tidak akan bercanda seperti itu lagi. Saya yang salah, jadi mohon dimaafkan. Dengan pernyataan yang begitu ngawur, begitu menghina dan merendahkan iman Kristen, pihak berwajib pun tidak tinggal diam, segera melakukan tindakan yang terukur kepada Morteza, sehingga beliau pada akhirnya ditangkap. Ini dia sekilas beritanya. Namanya Morteza, TikToker di Medan yang hina agama Kristen, ditangkap polisi. Ini ditangkapnya 22 Oktober 2023. Ini Buletin Medan ya.
Ada lagi dalam nama anak bapak gitu kan, jadi ganti jadi yang tiangnya itu, yang pegang tiang itu tiangnya itu Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, pertama-tama yang ingin saya tandaskan kepada kita, siapapun kita dan apapun agama kita, mari kita memiliki sebuah habit atau kebiasaan untuk menghargai keyakinan, kepercayaan, keimanan, doktrin, ajaran orang lain di luar diri kita. Janganlah kita kembangkan karakter, sifat, watak seperti Morteza ini. Beliau membuat keimanan Kristen sebagai roastingan, sebagai main-mainan untuk ditertawakan, terbahak-bahak. Saya pikir ini merupakan satu tindakan yang memalukan dan tidak menunjukkan atau mencerminkan orang yang mengerti dan memahami ajaran agama secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Kita harus ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Itulah yang terjadi secara konkret dalam sebuah realita kenyataan yang dialami oleh Morteza. Di dalam hidup ini ada dua masalah. Masalah buatan dan masalah sungguhan. Sudah pasti, sudah jelas, saudara kita Morteza ini mengundang badai dalam hidupnya. Mengundang kesukaran, kesulitan, kesusahan, masalah dalam hidupnya. Berarti ini termasuk kategori masalah buatan. Oleh karena kelancangan, kesombongan, keangkuhan, membuat dia menjadi kalap dan tidak punya kontrol atau penguasaan diri. Seanak udel, sesuka dia bicara, menilai agama orang lain, keyakinan orang lain dengan cara-cara yang tidak terpuji dan tidak patut. Apa yang ditabur oleh beliau ya dituai sekarang. Seharusnya beliau tidak harus berhadapan dengan hukum, tapi karena kelancangan beliau membuat pernyataan-pernyataan disertai dengan tertawa terbahak-bahak, beliau pun pada akhirnya harus minta maaf di depan publik dan harus berurusan dengan hukum. Ini merupakan sebuah tindakan kehidupan yang sangat-sangat tidak wise, tidak arif, dan tidak bijaksana. Berulang-ulang Morteza berkata, Tuhan yang kalian sembah, Tuhan yang masih kalian sembah, maksudnya Tuhan Yesus. Karena beliau mengaitkannya dengan tiang gantungan, tiang salib. Beliau berkata, kalau sudah bertobat, silakan pulangkan tiang salib itu ke PLN. Biar ada dipakai untuk gantungan trafo dan juga kabel. Coba lihat bagaimana orang ini begitu picik, dangkal, dan bodoh. Tiang salib yang dipakai menyalibkan Yesus itu ada kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Jadi ini omongan kosong. Bualan-bualan yang sama sekali tidak memiliki bobot, nilai, mutu, dan kualitas.
Saya mau mengingatkan kepadamu Mortesa, menunjukkan, membuktikan kepadamu. Orang-orang Majus datang dari timur mencari raja yang baru lahir. Matius 2:11 berkata begini, maka masuklah mereka, maksudnya orang-orang Majus, ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Orang-orang Majus, ahli ilmu perbintangan, astronomi, orang-orang arif dan bijaksana, mereka datang dari negeri jauh dengan membayar harga, menempuh jarak yang sangat jauh. Ketika mereka bertemu dengan anak itu, mereka pun sujud menyembah. Demikian juga dengan murid-murid Yesus. Matius 14:33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Para rasul, murid-murid Yesus yang adalah saksi mata tentang eksistensi keberadaan Yesus, sang firman yang mengenakan tubuh kemanusiaan 2000 tahun yang lalu, mereka ternyata sujud menyembah kepada Yesus. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, Ibrani 1:6. Dan ketika ia, maksudnya Allah, membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia atau Allah berkata, semua malaikat Allah harus sujud menyembah dia. Dia maksudnya di sini adalah anaknya. Jadi baik itu orang Majus, baik itu murid-murid para rasul Yesus, baik itu semua malaikat wajib sujud menyembah kepada Yesus.